Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Juni 2022 dengan judul Melalui Firman-Nya Kita Dilahirkan Kembali. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang muda yang menemukan kegembiraan dan kebahagiaan dalam membaca firman Allah dan pada saat berdoa, terus-menerus disegarkan oleh embusan dari sumber kehidupan. Dia akan mencapai ketinggian keunggulan moral dan pemikiran luas yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Komunikasi dengan Allah mendorong pemikiran yang baik, aspirasi yang luhur, persepsi yang jelas tentang kebenaran, dan tujuan tindakan yang luhur. Mereka yang dengan demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Allah diakui olehnya sebagai putra dan putrinya. Mereka terus-menerus mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang Allah dan keabadian, sampai Allah menjadikan mereka saluran terang dan kebijaksanaan kepada dunia. Disalin dari buku Testimonies jilid 4 halaman 624. Perubahan hati yang menjadikan kita anak-anak Allah disebut dalam Alkitab sebagai kelahiran baru. Di samping itu dibandingkan dengan pertumbuhan benih yang baik yang ditaburkan oleh petani. Demikianlah orang-orang yang bertobat kepada Kristus disebut seperti bayi yang baru lahir, bertumbuh menjadi lelaki maupun perempuan di dalam Yesus Kristus. Dari tumbuh-tumbuhan itulah diambil perumpamaan untuk membantu kita memahami lebih baik rahasia-rahasia kebenaran kehidupan rohani. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 83. Jika kita ingin menjalani kehidupan Kristen yang sejati, hati nurani terus dihidupkan melalui hubungan yang terus-menerus dengan firman Allah. Semua hal berharga dengan harga yang tak terhingga telah Allah sediakan bagi kita, tidak akan berguna bagi kita. Itu tidak dapat memperkuat kita dan menghasilkan pertumbuhan rohani kecuali kita menyelesaikannya. Kita harus makan firman Allah, jadikan itu bagian dari diri kita sendiri. Disalin dari buku Testimonies jilid 7 halaman 195. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini
memberikan kekuatan, semangat, dan berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus, perubahan hati yang menjadikan kita anak-anak Allah, disebut dalam Alkitab sebagai kelahiran baru. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini. Biarlah itu semua boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya roh dedikasi dalam pelayanan akan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, dan lebih daripada itu, biarlah mereka bersukacita melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa khusus untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Berkati semua pemimpin-pemimpin kami, dan juga Tuhan memberkati khususnya para tukang yang mengerjakan semuanya ini. Biarlah dengan dedikasi sorga dapat bertanggung jawab melaksanakan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat pengetahuan sorga selalu dicurahkan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk KKR, belajar Alkitab interaktif online, dan juga KPA. Tuhan berkati semua pembicara dan narasumber dengan hikmat sorga. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara, dan berikan sukacita untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.